Halo Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya sudah klik video ini dan selamat datang di Gali Cerita. Thank you buat kalian yang sudah support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan buat kalian yang barusan aja mampir ke channel ini dan suka dengan konten-konten yang dibuat di channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya. Dan bagikan video ini di sosial media kalian supaya channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kisah kita kali ini dikirimkan oleh Bella. Dia nyeritain gimana hingga saat ini dia itu masih dicap sebagai seorang pelakor oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya, terutama di lingkungan sekitar suaminya. Menurut Bella sih, dia itu sudah melakukan semua hal dalam pekerjaannya itu sesuai dengan SOP, sesuai dengan etika norma sebagai seorang sekretaris profesional. Apa benar seperti itu? Bagaimana sih kisahnya kok bisa Bella tiba-tiba dicap sebagai seorang pelakor? Langsung aja kita simak ceritanya. Bella adalah seorang sekretaris manajer di salah satu perusahaan ternama di Indonesia. Dia ngomong ke aku kalau aku tuh sudah bekerja sesuai dengan SOP loh mbak, sesuai dengan kriteria dan etikanya seorang sekretaris profesional. Tapi ya, namanya orang pasti ada aja hater. Seperti siang itu, kenyamanannya saat dia bekerja jadi terganggu karena sebuah pertengkaran yang dia nggak ngira bakalan terjadi. Bella, jaga jarak ya sama suami orang. Kok bisa kamu sok-sok deket-deket sama suamiku? Bella familiar banget sama suara itu, yaitu suara Vina. Vina adalah istri atasannya, Raka. Vina terkenal dengan seorang istri yang sangat posesif. Dia selalu merasa tersaingi oleh semua wanita yang ada di dekatnya Raka. Include ibu mertuanya sendiri tuh loh dia cemburuin. Dan yang paling sering jadi korban kecemburuan Vina adalah Bella, karena Bella adalah sekretaris pribadi Raka. Nggak Bu Vina, saya nggak bermaksud apa-apa, saya hanya bekerja Bu. Kerja apa deketin suami orang? Dasar kamu pelakor. Raka di dalam ruangan yang dengar kalau itu suara istrinya langsung keluar. Dia mencoba untuk menengahi pertengkaran itu. Vin, tolong Vin, jaga ucapan kamu Vin, ini di kantor. Kita sudah bahas ini berulang kali Vin, dan aku udah jelasin ke kamu kalau aku nggak ada hubungan apa-apa sama Bella. Tapi Vina tetap nggak percaya, dia masih ngotot kalau Bella itu selingkuhannya Raka. Dan mendengar keributan yang semakin membuat kenyamanan terganggu itu, Pak Arif, pimpinan dari kantor cabang itu keluar untuk menengahi persoalan tersebut. Raka, ini di kantor, tolong ya, kamu jangan bawa-bawa masalah pribadi kamu ke sini. Kalau memang itu permasalahan kamu, ya udah diselesaikan di rumah. Jangan bawa-bawa ke sini. Bikin malu aja kamu ganggu ketentraman di kantor ini. Udah ditengahin kayak gitu sama Pak Arif, bukannya malah mereda. Kalian ngerti Vina ngomong gimana? Pak, tolong Pak, itu karyawan Bapak ada yang jadi pelakor Pak. Masa suami saya sering pulang telat dan dia itu, si Bella ini sering hubungin suami saya di luar jam kerja. Kalau bukan selingkuh itu namanya apa lagi Pak? Tolong Pak, dipecat aja karyawan kayak gitu. Dengar omongan Vina yang makin nyudutin Bella, Raka nggak terima. Akhirnya dia ngejelasin kalau selama ini dia itu memang ada urusan di kantor. Nah, sebagai seorang sekretaris, otomatis Bella ya bantuin Raka dong. Tapi Vina tetap aja nggak mau terima. Karena malu akhirnya dengan paksa Raka pun menyeret Vina keluar. Nggak tahu ya di luar itu Raka ngomong gimana ke Vina. Akhirnya Vina mau pulang dan Raka balik lagi ke dalam. Dengan omongannya Vina yang seperti itu tadi, Bella cuma bisa nangis karena semua teman-teman di kantor pada mandangin dia. Pak Arif akhirnya memanggil Bella ke ruangan HRD. Bella disuruh jujur sebenarnya apa yang diomongkan Vina itu benar atau enggak dan seperti apa sebenarnya hubungan Raka dan Bella. Ya pastinya Bella jujur dong. Bella ngungkapin kalau memang akhir-akhir ini itu Raka memang sering pulang telat dan itu ya memang benar keluar sama Bella ya. Tapi itu urusan kantor karena banyak meeting dari proyek baru yang harus mereka beresin. Dan kebiasaan Bella yang menghubungi Raka di luar jam kerja itu ya bukan tanpa alasan karena banyak hal-hal yang butuh persetujuannya si Raka. Udah gitu aja.
Iya Pak, udah gitu aja. Itu jujur Pak, selama ini saya nggak ada hubungan apa-apa sama Pak Raka kecuali hubungan kerja. Bella nggak tahu ya apa yang ditanyain Pak Arif ke Raka dan Raka jawab apa. Bella sama sekali nggak tahu. Bella juga nggak nanya ke Raka. Raka cuma minta maaf aja dengan kelakuan Vina. Tapi masalah yang dikira Bella udah selesai, ternyata belum. Bella jadi gosip baru di kantor. Setiap dia lewat di teman-temannya yang lagi ngumpul, kelihatan banget kalau teman-temannya itu bisik-bisik di belakangnya. Dan suasana kantor jadinya nggak nyaman gitu. Dan Pak Arif pun juga ngerasa ada perubahan di kantornya. Bella pun dipanggil lagi. Pak Arif akhirnya memberikan pilihan ke Bella, kamu tetap di kantor ini tapi pindah divisi, atau yang paling buruk kamu harus resign. Kalian ngerti apa yang dipilih sama Bella? Bella memilih untuk resign. Pertimbangannya Bella saat itu tuh kayak gini, kalau aku tetap di kantor itu Mbak, rasanya itu udah nggak nyaman. Aku ngejelasin bagaimanapun juga, semua orang itu udah ngecap aku itu sebagai pelakor. Itu yang pertama. Yang kedua, cuma ngerti apa? Mbak Vina itu masih neror aku terus Mbak, masih sering marah-marah juga. Aku udah nggak betah lagi. Akhirnya ya lebih baik aku resign, aku cari pekerjaan baru tapi aku bisa hidup tenang. Keluar dari ruangannya Pak Arif, dia langsung menuju ke ruangannya Raka. Bella nggak menunggu lama, dia langsung berpamitan pada Raka. Hari itu juga dia ngomong kalau dia akan resign. Raka awalnya juga kaget, cuman kalimat terakhir yang disampaikan sama Raka sebelum Bella keluar itu bikin Bella saat itu loh ya, mengganjal banget. Raka bilang kayak gini, Bella maaf ya kalau kelakuan Vina istriku itu bikin kamu saat ini gak nyaman di kantor. Dan maaf juga kalau mungkin omonganku ke Pak Arif kemarin itu yang bikin kamu harus resign. Ya itu bikin Bella tanda tanya dong. Soalnya dia kan resign karena diomongin sama rekan kerja kan. Ya nggak tahu ya Raka itu ngomong apa ke Pak Arif. Seminggu setelah Bella resign dari kantor itu, tanpa sengaja dia ketemu lagi sama Raka di sebuah kafe. Di situ dia udah bisa mulai ngobrol dengan santai ya, nggak sebagai atasan lagi karena ya usia mereka itu ternyata nggak jauh beda gitu. Raka nanya-nanya, kamu sekarang lagi sibuk apa? Ya Bella jujur-jujur aja ya, dia ngomong kalau ya saya masih berusaha nenangin diri, aku nyari-nyari pekerjaan, ini masih ngelamar-ngelamar. Raka yang dia itu sebenarnya masih ngerasa bersalah juga karena udah menyebabkan si Bella keluar dari kantornya Pak Arif, menawarkan bantuannya dengan mencarikan kerjaan di kenalannya juga di perusahaan lain gitu. Dan Bella mau-mau aja. Setelah itu komunikasi mereka balik lagi, tapi saat ini komunikasinya itu bukan yang formal kayak atasan sama sekretarisnya lagi ya, tapi lebih kayak teman gitu. Hingga suatu malam Raka tiba-tiba datang lagi ke rumah Bella dan memberikan pengakuan yang benar-benar gak disangka oleh Bella. Bella, aku mohon maaf ya sebelumnya kalau hidup kamu akhir-akhir ini sulit karena kelakuanku, karena kelakuan Vina. Tapi percayalah, aku akan berusaha untuk nebus itu. Selama ini, aku suka sama kamu. Aku masih berusaha untuk mempertahankan rumah tanggaku dengan Vina. Tapi kamu udah pergi dari kantor itu pun, ternyata Vina sama sekali gak bisa berubah. Aku sangat tergantung sama kamu, Bel. Karena kamu satu-satunya wanita yang bisa memberikan aku perhatian. Aku gak menuntut kamu untuk menerima aku saat ini. Yang penting aku udah ngomong jujur ke kamu bahwa selama ini aku memang suka sama kamu. Pak Arif pun sebenarnya udah tahu, Bel. Aku udah ngaku ke Pak Arif kalau sebenarnya aku ada rasa sama kamu. Tapi Pak Arif masih memberikan aku kepercayaan. Aku gak bakalan keluar dari batasan. Aku gak minta kamu harus menerima aku sekarang, Bel. Tapi tolong pikirkan dulu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Rek, ternyata Bella selama ini itu juga nyimpen perasaan buat Raka. Raka yang bener-bener sesuai dengan kriteria dia. Ya Raka mapan, Raka ganteng. Cuman dia kan udah punya istri, jadi Bella masih menahan diri. Tapi dengan pengakuan Raka yang segamblang itu tadi, Bella pun tanya ke Raka, lah terus kamu kan sekarang masih punya istri, Vina gimana? Ternyata Vina udah diceraikan sama Raka. Saat Bella udah keluar dari kantor itu, dikira sumber masalahnya si Bella, ternyata enggak. Vinanya nggak bisa berubah.
dia masih tetap seposesif itu, dia masih suka netting, itu yang bikin Raka akhirnya ilfil. FYI ya Rek, ini Bella tak tanya sendiri. Loh emang waktu Raka kerja sama kamu itu gimana Bel? Bellanya ngaku ke aku tuh kayak gini Rek, Raka itu sering curhat mbak soal masalah pribadinya dia. Dia sering bilang kalau sering berantem sama istrinya itu pencemburu, posesif, masa ibu mertuanya aja dicemburuin, terus sering ngejelekin aku gitu mbak kalau di rumah. Dan ini mbak yang sebenarnya itu aku nggak akan pernah lupa ya, Raka itu bilang gini ke aku, sebenarnya aku nyuaman loh Bel kalau sama kamu, nggak tahu ya, soalnya perhatian yang nggak aku dapet di Vina itu aku dapet dari kamu. Makasih ya udah mau nemenin aku. Rek. Sepulangnya Raka dari rumah Bella pun berpikir keras. Ya emang dari dulu dia ada rasa ya, dia suka juga, dan sekarang posisinya juga udah aman karena si Raka udah bercerai sama Vina. Ya udah, ini lampu hijau buat dia. Akhirnya nggak nunggu lama, Bella menerima Raka. Dan alhamdulillahnya saat ini mereka itu udah nikah selama baru sih 5 bulanan gitu. Wow. Selamat ya Bella. Oke Rek, itu tadi cerita yang dibagikan oleh Bella, dimana hingga saat ini dia itu masih dicap sebagai seorang pelakor. Kalau menurut kalian itu gimana? Kalau diterusin sih sebenarnya ya mungkin nggak menutup kemungkinan juga Bella itu bisa jadi selingkuhannya Raka. Itu cuman menurutku loh ya. Tapi balik lagi, we listen, we don't judge. Coba gimana komentar kalian? Thank you ya udah nemenin sampai di detik ini. Buat kalian yang punya cerita dan pengen aku ceritain ulang di channel ini, langsung aja dikirim ke alamat email ini ya. Siapa tahu cerita kalian bisa menginspirasi orang lain. See you on the next video. Bye.